Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Senha Pranata, mahasiswa Teknik Elektro kelas AB dengan NIM atau nomor induk mahasiswa 2023 11590. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah aplikasi kecerdasan buatan ketenaga listrikan. Kemudian untuk soal UAS-nya yaitu mendesain machine learning menggunakan algoritma decision tree, di mana masalah yang akan dipecahkan adalah kasus-kasus pada sistem ketenagalistrikan. Selanjutnya untuk tool yang akan digunakan untuk pengaplikasian machine learning ini adalah RapidMiner. Kemudian kasus yang akan saya bawa pada presentasi ini yaitu prediksi trip turbin generator menggunakan machine learning decision tree berdasarkan pada sensor operator PLTU. Adapun pembahasan yang akan saya jelaskan pada slide berikutnya yaitu maksud dan tujuan, kemudian ada parameter data yang digunakan, selanjutnya ada workflow, dan juga decision tree. Nah, maksud dan tujuan pada kasus yang saya buat ini, maksudnya adalah menerapkan metode machine learning menggunakan algoritma decision tree pada aplikasi RapidMiner untuk menganalisa data sensor operasi turbin generator PLTU. Data sensor tersebut kemudian digunakan untuk mengklasifikasikan kondisi operasi menjadi 3 kategori, yaitu normal, warning, dan trip. Kemudian untuk tujuan dari kasus ini adalah membangun model prediksi kondisi turbin generator berdasarkan data sensor operasi PLTU. Selanjutnya, model tersebut digunakan untuk menganalisis data sensor dan melakukan klasifikasi menggunakan algoritma decision tree. Setelah model tersebut terbentuk, dilakukan evaluasi terhadap hasil klasifikasi untuk mengetahui tingkat akurasi model. Harapannya, model ini dapat mendukung proses monitoring serta membantu mendeteksi potensi gangguan atau trip pada turbin secara lebih dini. Oke, next, selanjutnya. Nah, selanjutnya ada parameter data, yang mana parameter ini digunakan sebagai datasheet ya. Jadi parameter yang digunakan yaitu ada speed turbin, kemudian ada vibrasi, temperatur, selanjutnya ada pressure loop oil, beban generator, dan status operasi. Bisa kita lihat di sebelah kanan, ini adalah datasheet yang akan saya gunakan di RapidMiner. Berikutnya adalah workflow yang akan digunakan di RapidMiner, di mana ada retrieve datasheet, kemudian ada sheet ruler, ada split data decision tree, kemudian ada entry model, multiply, performance, dan reset. Nah, berikut adalah workflow yang akan digunakan di RapidMiner. Nah, ini adalah decision tree model manual yang akan kita buat nanti. Modelnya seperti ini. Oke, kita langsung saja untuk pembuatan machine learning di RapidMiner ya. Jadi tahapan pertama untuk membuat RapidMiner yaitu
kita harus membuat dulu datasheet khusus yang akan dibuat di file Excel. Nah, setelah selesai, baru kita save ya datasheet-nya. Kemudian kita lanjut untuk buka software atau aplikasi Rapid Miner. Nah, seperti ini contohnya. Nah, setelah Rapid Miner kebuka, langkah selanjutnya yaitu memasukkan data yang sudah dibuat. Nah, caranya yang pertama yaitu pilih import data, kemudian pilih My Computer. Nah, setelah pilih My Computer, lalu klik tab yang berwarna kuning. Nah, yang ini. Selanjutnya kita cari datasheet ya. Kalau nggak salah ini saya untuk datasheet-nya disimpan di drive D. Nah, kita buka dulu drive D-nya. Kita cari dulu di kuliah semester 6 tenaga listrikan. Nah, ini datasheet-nya udah kita ketemu. Kita klik datasheet-nya, kemudian kita pilih next. Nah, datasheet sudah kelihatan ya. Agar kolom ini tidak terlalu banyak, maka kita rapikan saja. Nah, cara merapikannya kita klik di cell rank. Nah, kita rubah aja nih B sampai G aja untuk kolomnya. Nah, setelah dirubah cell ranknya, kita klik next. Kemudian kita pilih next lagi aja. Setelah itu kita pilih finish ya. Jangan lupa ini namanya dataset underscore turbin underscore generator. Oke ya. Kita klik finish saja. Oh, ternyata belum bisa ya. Kita klik ini, kalau respon harus kita finish. Nah, ini sedang proses. Nah, datasheet sudah disimpan ya teman-teman. Nah, untuk tahap selanjutnya kita membuat workflow-nya ya. Jadi caranya itu kita pilih desain, terus datasheet yang sudah kita buat kita masukkan ke sini ke proses ya. Kita cari datasheet. Nah, ini datasheet-nya. Kita drag aja ke sebelah kanan. Kemudian setelah datasheet yang kita masukkan, kita perlu yang namanya set ruler ya. Nah, untuk mencari set ruler ya, kita bisa cari di operator. Kita tinggal klik aja set ruler. Ini set rulernya kita tarik juga ke sebelah kanan. Kemudian selain set ruler, kita membutuhkan apa namanya split data. Nah, untuk mencari split data di mana? Di operator juga ya teman-teman. Kita tulis aja split data. Nah, ini splitnya udah ketemu, kita drag aja ke sebelah kiri kanan. Nah, setelah split data, workflow yang kita butuhkan lagi adalah decision tree. Carinya di operator juga. Tinggal tulis aja di sini tree. Nah ini kita tarik lagi ke sebelah kanan. Nah, selain decision tree, kita butuh apanya ampli model. Nah, carinya di operator juga. Ampli model. Nah, kita tarik ampli modelnya. Kita buat di sini aja di bawah.
Terus kita butuh decision tree udah, ampli model. Oh ya, apa kita butuh yang namanya performance. Performance. Kita butuh namanya performance. Klasifikasi ya yang ini ya, performance-nya. Selanjutnya kita untuk menggabungkan garis dua ini pakai multiply. Nanti kita harus multiply. Multiply. Tepat juga multiply. Di sini akan saya buatkan garisnya ya. Jadi dari retrieve dataset ini kita tarik ke set ruler. Kemudian dari set ruler kita tarik juga ke split data. Dari split data ini kita masuk ke decision tree. Terus kemudian dari split data juga selain ke decision tree kita tarik ke ampli model ya. Nah, garisnya kita rapikan dulu. Setelah itu dari decision tree ini kita tarik lagi ke multiply garisnya. Kemudian dari ampli model ini kita tarik ke sorry. Nah, jadi multiply kita tarik ke sini. Kemudian ampli model dari garis ampli model ini yang dari mode ini masuk ke outputnya multiply. Setelah itu yang tabnya outputnya dari ampli model ini kita masuk ke performance. Kemudian dari performance masuk ke apa namanya result ya. Nah, oke, ini udah saya buatkan workflow-nya. Kemudian kita atur juga nih set rules-nya ya, jangan lupa diatur. Nah, kita edit list-nya. Jangan lupa atribut name-nya ini ganti dengan nama status. Kemudian target rule-nya kita ganti dengan label. Kemudian kita klik ampli. Nah, setelah set rule yang perlu kita setting adalah di split data ya. Nah, split datanya harus kita rubah ini. Caranya untuk partitionnya itu 0,5. Kemudian oke, terus ininya kita rubah jadi straight feed sampling. Nah, sebelum saya akan menjalankan program ini, akan saya jelaskan terlebih dahulu ya. Jadi retrieve dataset ini adalah dataset ya yang kita buat di file Excel ya, sebagai kasus yang akan kita buat. Kemudian set ruler ini yaitu menentukan atribut status sebagai label. Kemudian untuk split data yaitu membagi data menjadi 50% training dan 30% testing yang tadi saya setting 0,5 sama 0,5 ya. Terus decision tree ini adalah membangun model klasifikasi menggunakan algoritma decision tree. Jadi fungsinya itu. Terus untuk multiply ini fungsinya itu mengadakan output model untuk dua proses. Nah, ini kan ada dua proses outputnya nih, yang ke sini satu dan juga yang ke result satu ya. Nah, terus performance ini digunakan untuk menghitung performa model atau akurasi, precision, recall, composition, dan metrik ya, seperti itu. Nah, sedangkan ampli model ini
digunakan untuk memprediksi data testing. Nah, oke, kita coba programnya ya. Tinggal kita klik play ini. Nah, ini decision tree yang kita dapat ya dari hasil kasus yang saya buat. Nah, ini saya akan jelaskan. Cabang pertama ini apabila vibrasi melebihi dari 6,9 mm, maka sistem langsung mengklasifikasikan kondisi turbin sebagai trip. Nah, hal ini menunjukkan bahwa getaran sangat tinggi, merupakan indikasi adanya gangguan serius yang dapat menyebabkan turbin berhenti beroperasi. Terus untuk cabang yang kedua ini, apabila vibrasi kurang dari 6,9 mm, maka sistem melakukan pemeriksaan kembali terhadap nilai vibrasi dengan batas 4,10 kurang 4,10 mm ya. Nah, cabang ketiga ini, jika nilai vibrasi kurang dari atau sama dengan 10 mm, maka kondisi turbin dikategorikan kurang normal ya, yang ini sorry ya, yang ini normal. Kemudian untuk cabang yang keempat ini, nah ini, jika vibrasi berada di atas 4,10 mm, tapi masih kurang dari atau sama dengan 6,95, maka kondisi dituliskan sebagai warning. Nah, artinya turbin masih beroperasi, tapi sudah menunjukkan gejala awal gangguan sehingga memerlukan pemantauan lebih lanjut. Nah, dari kesimpulan decision ini yang didapat bahwa parameter vibrasi merupakan indikator utama dalam menentukan kondisi operasi turbin. Model membagi kondisi operasi menjadi 3 kategori, yaitu normal, warning, dan trip, berdasarkan tentang nilai vibrasi yang diperoleh dari data sensor. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman. Saya berharap presentasi ini dapat memberikan gambaran mengenai penerapan machine learning dalam monitoring kondisi turbin generator PLTU. Saya akhiri presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.